Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang kami banggakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul Ethical Viewpoint of Islam mengatakan bahwa masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang ini adalah masalah dekadensi moral yang sangat menggejolak, mewabah, merebah di berbagai kehidupan, termasuk generasi milenial. Dapat kita lihat bersama hadirin, masih banyak pemuda kita yang terjerumus ke dalam perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini dapat kita lihat betapa moralitasnya pemuda bangsa kita yang sangat memilukan, memalukan, serta mengkhawatirkan bagi kita yang beradab dan beragama. Padahal hadirin, pemuda aset bangsa yang tidak ternilai harganya untuk menjadi pemuda yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki akhlak yang baik, maka harus bercermin pada figur Rasulullah, karena beliau adalah pembawa perubahan dari revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral dan akhlak. Oleh karena itu hadirin, betapa pentingnya peran akhlak dalam generasi milenial saat itu. Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Meneladani Sifat Rasulullah. Dengan landasan utama, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini.
wal hadirat rahimakumullah, Al-Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 461 menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam hal perkataan maupun perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mensuri tauladani akhlak Rasulullah dalam hal keteguhan, kepahlawanan, serta kesabaran dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya. Hadirin, menurut Quraisyah, ayat ini bisa jadi kecaman bagi orang-orang yang sengaja memeluk agama Islam tetapi tidak mencerminkan agama Islam. Kecaman tersebut dikesankan oleh kata laqad, seakan-akan ayat ini mengatakan kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada Nabi Muhammad yang harus kamu teladani. Kemudian hadirin, kata uswatun atau iswa adalah yang berarti teladan. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat ini memiliki dua kemungkinan makna, yaitu pertama, Nabi Muhammad dalam arti kepribadian beliau secara total adalah teladan. Yang kedua hadirin, di antara kepribadian beliau terdapat hal-hal yang patut diteladani. Rasulullah SAW merupakan figur yang luhur serta contoh yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasulullah SAW merupakan contoh yang sangat lengkap dikarenakan di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantas bagaimana akhlak pemuda bangsa kita saat ini yang telah mengalami dekadensi moral yang sangat merajalela? Fenomena yang ada saat ini adalah jawaban yang sangat valid untuk pertanyaan tersebut. Dapat kita lihat bersama, banyak dari mereka yang berbelok arah dalam hal perkataan maupun perbuatan. Banyak dari mereka yang mengidolakan orang-orang kafir serta menjauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal hadirin, pemuda merupakan tonggak masa depan suatu bangsa. Pemuda adalah tulang punggung suatu negara, penerus estafet kepemimpinan bangsa, sebagaimana yang diucapkan Presiden Soekarno dalam kutipannya yang masyhur. Ia berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Setidaknya hadirin, jika pemuda meneladani akhlak Rasulullah, insya Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim
Profesor Dr. Syekh Wahbah Azwaini dalam tafsirnya yang berjudul At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj jilid 8 halaman 219 mengatakan bahwa kalimat nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq mengatakan bahwa berita tentang pemuda itu yakni Ashabul Kahfi itu penuh dengan kebenaran. Hadirin, hal ini bermakna bahwa kabar-kabar simpang siur tentang mereka di kalangan bangsa Arab tidaklah benar. Kemudian kalimat innahum fityatun amanu birrabbihim memiliki makna bahwasanya mereka adalah para pemuda yang mengakui ketauhidan dan keesaan Tuhan mereka. Hal ini merupakan isyarat bahwa para pemuda tersebut lebih menerima kebenaran hidayah daripada tenggelam dalam agama yang baru. Hadirin, Imam Ibnu Katsir mengatakan golongan yang paling banyak menerima hidayah dari Allah adalah golongan pemuda, sedangkan para sesepuh Quraisy mereka tetap memeluk agama mereka dan tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali sedikit saja. Hadirin, dari ayat di atas dapat kita ambil hikmah bahwasanya untuk menjadi seorang pemuda harus bisa memilih kepada jalan kebenaran. Pemuda harus memiliki sikap teguh dalam pendirian dan kokoh dalam keimanan. Pemuda juga harus memiliki sikap fatonah atau cerdas, yang mana sifat ini sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di suatu negeri, bila didapati pemuda yang cerdas seperti ini, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Hadirin, adapun kesimpulan dari syarahan kami ini, yakni pemuda harus meneladani akhlak Rasulullah dalam hal perkataan maupun perbuatan. Pemuda harus memiliki kecintaan terhadap Rasulnya. Dengan mengidolakan Rasulnya, dia berada di jalan yang benar dan memiliki iman Islam yang kokoh. Dan di suatu negeri, bila didapati pemuda yang cerdas dan memiliki iman Islam yang kokoh, insya Allah negeri kita tercinta ini akan menjadi negeri yang berpredikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bunga mawar indah di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.